warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, yang kami muliakan para tokoh, para miskin, para hadirin hadirat khusus yang kita muliakan bersama, Direktur RSI Al-Yani Surabaya yang senantiasa semoga diberikan rahmat dan umur yang panjang kepada para pimpinan RSI Al-Yani yang kita muliakan, dan seluruh karyawan dan juga para hadirin, para hadirat jamaah sholat zuhur Masjid Yasmin RSI Al-Yani Surabaya yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini saya dapat dengan semuanya ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul di sini bersama-sama. Kita telah menunaikan jamaah sholat zuhur, dilanjutkan kita kajian yang mana kita masih dalam suasana puasa ini. Bagaimana yang kita tahu bersama bahwasanya ibadah puasa, ibadah di bulan puasa itu menurut Kanjeng Nabi, kalau ibadah sunnah itu dinilai ibadah fardu, tapi kalau ibadah fardu dilipat gandakan 70 kali lipat. Ini menurut dapurnya Kanjeng Nabi. Jadi luar biasa apabila kita berjamaah nanti berarti dikalikan 70 kali lipat. Apalagi ditambah ibu kajian seperti ini, karena majelis ilmu itu majelis yang paling mulia, majelis ilmu. Dan semoga ini menjadi salah satu tanda ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang terang benderang bagi kita sehingga kita bisa menikmati iman dan Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini sebagaimana yang telah diamankan kepada kami, kepada saya, kajian di RSI ini terkait dengan kajian fikih. Nah, kalau awal pertemuan saya dengan semuanya membahas tentang bagaimana cara berpikir fikih, epistemologinya fikih, kemudian metode memahami fikih, bagaimana kaitannya fikih dengan nas Al-Quran atau hadis, sampai kemudian menjadi sebuah fikih. Fikih itu kan untuk jadi, produk jadi. Kalau nas Al-Quran dan hadis ini kan bahannya masih umum. Dan kemudian dalam setiap aplikasinya membutuhkan sebuah metode berpikir. Nah, metode berpikir inilah yang kemudian kadang belum bisa kita pahami sebagai orang awam. Dan itu sudah ditegaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab, dan kemudian kita hanya bisa sekarang menikmati hasilnya. Nah, dalam kesempatan yang kedua ini saya mengangkat ibadah bagi tenaga medis dan juga pasien perspektif fikih. Nah, bagaimana sih menurut fikih, meskipun nanti permasalahan dalam bidang fikih khususnya kaitannya dengan dunia medis atau kemudian kaitannya dengan pasien itu banyak sekali. Tapi di sini kami pilih ada kajian terkait toharoh bersuci, kemudian sholat, puasa, dan batasan aurat yang sering kita temukan wakilnya atau realitas dalam kehidupan, khususnya di kehidupan masyarakat, khususnya yang kaitannya dengan medis, medis lah misalnya. Pada prinsipnya, sebagaimana sudah maklum bersama, rukun Islam itu namanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini hukum yang sifatnya ad-daruri, maklum biduri, dan ini tidak perlu istihad lagi, wajib pasti. Makanya ketika fardu sholat atau puasa atau haji atau zakat itu fardu, harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan, maka kemudian akan menjadi hutang sampai akhirat. Satu kali sholat tidak diqadai, ya kemudian akan ditagih di akhirat.
ibadah sunnah sebanyak mungkin kamu ini tetap kalah nilainya derajatnya dengan ibadah fardu. Kadang kita itu lebih mengedepankan yang sunnah, kadang fardunya dilupakan. Contoh misalnya sunnah dengan sunnah ada tingkatannya juga. Misalnya kayak sholat taraweh. Sholat taraweh itu masih kalah pahalanya dengan sholat qobliyah ba'diyah. Karena cuma momen-momen Ramadan itu seakan-akan gimana. Tapi kalau derajat atau kualitas pahalanya itu lebih tinggi sholat qobliyah dan ba'diyah dibanding taraweh. Kadang orang mau taraweh itu kan enggak qobliyah ba'diyah langsung taraweh. Padahal kalau yang tahu hukumnya itu lebih berkualitas dan lebih tinggi sholat qobliyah ba'diyah. Ini salah satunya, ini yang kemudian perlu kita pelajari bersama. Nah, kaitannya dengan tadi kembali kepada ibadah ya, kaitannya dengan dunia medis, baik itu kaitannya dengan pekerja medis maupun pasien terkait dengan ibadah. Sebagaimana ibadah, ketika bicara ibadah yang sifatnya ritual, sholat wajib dilakukan. Nah, kemudian sholat itu salah satu syarat sahnya adalah bersuci. Bersuci dengan cara berwudu, bisa mandi besar atau bisa gantinya tayamum. Nah, hal yang jelimet seperti ini kalau tidak kita pelajari dengan lutut ya, kemudian kadang kita hanya sambilan dalam ibadahnya kadang kita tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Bicara fikih ibadah itu kan ada rukun, syarat, kemudian kesunahan, ada yang batalkan. Ini harus kita pahami. Ibadah sholat, zakat, puasa, haji pasti berkaitan dengan syarat, rukun, kesunahan yang dibatalkan. Syarat ada dua, syarat wajib dan syarat sah. Nah, juga orang sholat juga ada syarat wajib dan syarat sah. Nah, kemudian terkait misalnya suci ini kan syarat sah. Suci anggota tubuh, kemudian pakaian dan juga tempat sholat. Tapi perlu diingat, suci ini syarat itu bukan ibadah itu tersendiri. Ketika kita mau sholat, kita harus wudhu. Tapi apakah wudhu ini bagian dari sholat? Bukan. Ibadah tersendiri. Nah, dalam kaitanya usul kaitannya begitu, lil wasail hukum maqasid. Bahwasanya media itu hukumnya sama dengan tujuan. Tujuannya untuk sholat. Maka ketika sholat harus suci. Maka kemudian ketika suci harus wudhu. Maka wudhu menjadi wajib. Wudhu itu hukumnya pertama tidak wajib. Tapi karena ada kaitannya dengan sholat, maka kemudian jadi wajib. Ini logika dalam memahami fikih itu seperti itu. Suci, wudhu itu bukan bagian dari sholat, tapi wudhu harus dilakukan. Karena apa? Ketika tidak wudhu tidak suci, ketika tidak suci tidak bisa sholat. Nah, makanya kemudian ada wudhu yang sunnah. Maka ketika kita wudhu sunnah, niatnya wudhu sunnah tidak bisa digunakan untuk sholat. Misalnya dengan wudhu sunnah tidak bisa digunakan untuk sholat karena tidak fardu. Karena ketika kita niat sholat niat wudhu sunnah berarti tidak mencukupi syarat sebagai untuk sholat. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, kaitannya dengan ibadah dalam dunia medis khususnya terkait dengan rukhsah dispensasi. Ketika orang sehat semuanya harus dilakukan. Tidak ada itu istilahnya tidak ada tawar menawar. Kita sehat, syarat rukun kita sudah bisa memenuhi, kok tidak sholat ya bisa. Konsekuensinya ketika tidak sholat itu karena malas atau karena melawan hukum. Kalau malas berarti dia termasuk dalam tanda kutip orang yang fasik. Fasik itu kan mendekati kufur. Tapi kalau dia melawan, mengatakan sholat dan puasa itu tidak wajib, maka dia murtad. Ini konsekuensinya. Sholat itu tidak wajib. Ini ketika sadar dan mengatakan sholat tidak wajib dan tidak mengakui syariat, otomatis dia murtad. Ketika murtad orang tidak bisa dipuasara sebagaimana orang muslim dan tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh dikubur di makamnya orang muslim. Ini konsekuensi. Tapi kalau aslan males, ini kemudian termasuk dosa besar. Nah, tapi dalam kondisi darurat, dalam kondisi sakit ini beda lagi. Orang bagaimana sih mau sholat kan harus wudhu.
Nah, ketika wudhu kemudian harus bersentuhan dengan air. Ketika bersentuhan dengan air, kadang dalam kondisi sakit ketika harus wudhu, maka kemudian ada potensi sakitnya tidak cepat sembuh atau kemudian khawatir menambah sakit. Maka ini boleh dengan diganti dengan tayamum. Jadi di orang yang sedang sakit kita tayamum kalau memang ketika harus bersentuhan dengan air dia semakin parah sakitnya, atau kemudian tidak semakin parah tapi kemudian sembuhnya lama, ini juga nanti gantinya tayamum. Atau kemudian ketika yaitu yang dua ini yang penting, jadi bertambah parah atau kemudian sembuhnya semakin lama, ini boleh tayamum. Nah, tayamum bagaimana? Nanti tayamum itu tayamum kan mudah. Tayamum itu yang penting persiapan debu, tanah. Ini kan dengan tayamum itu lebih enak. Ini misalnya ada tanah, kemudian diginikan. Ini satu tayamum itu kali ambil tanah yang beda ya. Nah, kemudian selesai. Ini dalam kondisi sakit. Makanya ini perlu juga kita ketahui bagaimana ketika pasien itu dalam kondisi seperti itu, bagaimana solusinya adalah dengan tayamum. Kemudian ada ketika kita atau kemudian kita menemukan berhadapan dengan pasien yang kemudian digigit sokibul jabir istilahnya dalam titik. Bagaimana caranya? Jadi ketika harus di perban atau pakai gim atau perban, ini kemudian yang menjadi catatan pertama adalah dia tetap wajib untuk wudhu. Nah, ketika kondisi seperti itu bagaimana? Kondisi seperti itu, maka ketika mau perban itu dalam keadaan suci dia diperban. Nah, kemudian yang perban itu yang sakit saja. Selanjutnya bagaimana untuk sucinya, untuk bersuci wudhunya? Wudhu biasa. Misalnya kok di area wudhu misalnya di tangan, maka kemudian yang wajah tetap biasa, cuma nanti bagian yang tangan ini itu diganti dengan dengan tayamum khusus yang bagian yang diperban. Nah, untuk yang lain tetap lanjut wudhu. Ini teknik sesuai dengan fikih. Ketika kita ada tangan atau anggota wudhu kita itu diperban, atau misalnya pakai itu salah satu solusi dispensasi. Kemudian ketika setelah wudhu kemudian sholat. Nah, ini kalau sholat mungkin sebagian dari kita sudah tahu, tapi bagaimana kemudian kita runtutannya untuk mendapatkan dispensasi. Orang yang sedang sakit itu kan kalau dalam masih bisa berdiri, kalau sholat al-qiyam al-qudro napa niku berdiri bagi yang mampu. Terus kalau tidak mampu bagaimana? Ya dengan duduk, tapi menghadap kiblat. Ketika duduk tidak bisa, tidur miring sholatnya. Ketika tidak bisa tidur miring, kemudian melumah tapi wajah dan dada menghadap ke barat. Ketika tidak bisa bagaimana? Kondisi apapun kemudian isyarat. Kalau terakhir isyarat tidak bisa ya sholat kan? Jadi pertama berdiri, setelah berdiri kok tidak mampu kita atau ada bahasanya tidak mampu, tetap wajib sholat. Sholat tidak bisa ditinggalkan karena itu fardu, ibadah fardu itu tidak bisa diganti. Ada beberapa hal nanti diganti itu kalau memang sudah darurat, misalnya tidak bisa sholat, orang yang sudah haram atau sudah pikun tidak bisa sholat, itu nanti bisa fidyah. Tapi kalau dalam kondisi apapun selain itu harus dilakukan. Nah, cuma di sini ada tingkatan dispensasi. Kalau ibadah kaitannya dengan sholat, bagi kita yang sedang sakit atau memang kondisi tidak memungkinkan kita berdiri, maka duduk. Ketika tidak bisa duduk, kemudian tidur miring. Tidak bisa tidur miring, tidur rumah, telentang, tapi menghadap kiblat. Tidak bisa, kemudian kondisi apapun isyarat. Jika tidak bisa semuanya, ya kemudian
sudah saatnya untuk disolati. Nah, sebagaimana ini Al-Baqarah ya, namanya Allah yuridullahu yusra wa la yuridul usra. Allah itu selalu berharap hal-hal yang meringankan untuk umat manusia itu dan tidak membuat sulit. Cuman kewajiban yang pokok harus dilakukan. Nah ini kaidah-kaidah yang kemudian kenapa kok bisa kita mendapatkan dispensasi? Dalilnya itu, tapi kemudian dalam fikih ada namanya kaidah al-masyaqqah tajibu tasyira. Kondisi terdesak atau kondisi terjepit itu bisa melahirkan kemudahan. Gitu. Nah ini tapi perlu diilmuni, tidak kemudian kita serta merta pokoknya saya nggak bisa sholat, saya tak sholat sebisanya saya, dan pokoknya yang penting saya sholat tanpa melalui prosedur itu, ya kemudian jadi keliru ibadahnya dan tidak diterima. Yang pertama tadi bersuci, kemudian sholat, ya, kemudian puasa. Puasa bagi orang yang sakit atau ibu menyusui atau ibu hamil ini. Sebagaimana tadi saya katakan, puasa itu tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Cuma nanti ini dalam kondisi sehat, tapi itu juga dalam kondisi kemudian darurat. Ya, misalnya satu orang sakit, kemudian ibu-ibu yang menyusui, kemudian ibu-ibu yang hamil, kemudian orang yang tua renta. Nah, kalau yang orang sakit ini kemudian dan musafir, orang yang dalam perjalanan. Ini yang sering kita temui, namun itu problematika fikih yang kaitannya dengan hal ini itu sering kita temui dan kita kadang juga merasakan juga. Bagaimana sih kalau sakit? Orang sakit itu bisa muka, tapi kalau ketika dari awal misalnya sebelum subuh masih kuat, tetap wajib. Meskipun nanti ketika dalam pagi hari misalnya setelah subuh sakit bisa mokel. Nah mokel ini dia tidak dosa gitu. Tidak dosa tapi wajib dikontrol orang yang sakit. Kemudian orang yang musafir juga. Nah, musafir ini kadang ada yang memahami salah kaprah. Kalau orang mau perjalanan jarak masyafatul qasri, kira ada mengatakan paling minimal 81 km. 81 lah. Ada yang berpendapat 88. Kita mau ambil yang mana monggo lah. Tapi ada yang paling minimal 81. Misalnya mau mudik kita ke Jogja kan sudah. Kita mau ke Ngawi kan sudah boleh. Tapi bagaimana prakteknya? Yang benar musafir itu, musafir yang benar sebelum subuh kita sudah berangkat, ya itu boleh, kita tidak puasa. Tapi kalau nanti subuh baru berangkat, dan kemudian atas nama musafir tidak bisa. Setelah subuh baru kemudian kita mokel, pagi saya pengen mokel karena saya perjalanan nggak bisa. Nah ini harus dipahami. Cuman nanti misalnya kalau dalam perjalanan merasa tidak kuat, nah ini bukan karena musafirnya, tapi karena masakohnya. Bisa untuk mokel atau untuk berbuka, tapi wajib ganti. Dan ini tidak dosa. Ini yang salah kaprah biasanya apa? Di perjalanan berangkatnya pagi jam 7, merasa sebagai seorang musafir, kemudian padahal awalnya niat puasa. Ya, kemudian di tengah-tengah perjalanan pagi jam 9, padahal dia hanya masih kuat sampai sore, kok dia nggak bisa nih. Kan musafir yang mendapatkan dispensasi. Beda nanti misalnya dalam perjalanan merasa berat dan harus mokel. Kalau tidak mokel misalnya sakit atau kemudian ada hal yang membahayakan, boleh. Ini yang biasanya dipahami salah oleh sebagian orang yang belum tahu. Kemudian nanti ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang sedang menyusui atau sedang hamil, orang ibu menyusui atau yang sedang hamil boleh tidak berpuasa. Nah, cuman nanti konsekuensinya berbeda. Tidak puasa ini karena khawatir dirinya sendiri atau karena janin atau karena anak yang disusui.
Kalau khawatirnya itu untuk dirinya sendiri, maka dia tidak berpuasa, kemudian tidak wajib nambah fidyah. Tapi kalau khawatirnya itu karena anaknya, wajib qada dan juga nambah fidyah. Ini bedanya. Karena kalau kaitannya dengan diri sendiri, itu karena apa? Darurat dirinya sendiri. Tapi kalau nanti ada kekhawatiran anaknya itu sakit, nah beda lagi. Maka ketika untuk khawatir dirinya sendiri, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan kemudian cuma wajib qada tanpa fidyah. Tapi kalau khawatir karena dirinya ibunya itu, dan juga khawatir anaknya, maka nanti dia wajib qada tanpa fidyah. Ini bedanya ibu yang menyusui dan ibu yang sedang hamil ketika tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Faktornya apa? Khawatir dirinya mendapatkan sakit misalnya. Oh, saya nggak begitu memahami, tapi yang saya khawatirkan diri sendiri. Ini nggak masalah. Hanya wajib qada saja nanti. Tapi karena ada khawatir kepada anak, berarti dia wajib qada dan juga nambah fidyah. Fidyah itu sehari kira-kira 14. Itu kaitannya dengan apa itu puasanya orang yang sedang menyusui atau sedang hamil. Kemudian tua renta, orang yang sudah tua benar-benar tidak bisa melaksanakan puasa, maka kemudian nanti bisa diganti dengan fidyah. Benar-benar tidak bisa. Yang ini kemudian laurat. Yang kemudian kadang sewu ya kita menganggap mudah saja, tapi tetap harus ada mekanisme hukumnya. Kita sebagai orang muslim tidak kemudian atas nama darurat itu kemudian kita serampangan dalam memahami itu, tidak bisa. Harus koridornya syariat. Kalau kita memang benar-benar mau kemudian memegang syariat itu, syariat yang secara fikih maksudnya. Nah, interaksi antara seseorang dengan orang lain, baik itu antara misalnya nusewu dengan tenaga medis dengan pasien juga harus ada batasannya. Terus awalnya aurat itu kan tidak bisa, tidak boleh haram ini. Tapi dalam kondisi darurat tertentu boleh. Terus batasannya apa? Nah, ini batasannya kemudian hasilnya kalau kita mau konsisten, yang ideal ya kemudian bagaimana mengusahakan itu kaitannya dengan orang yang tenaga yang putra dengan pasien putra dengan putri, tapi dalam kondisi tertentu juga bisa boleh. Nah, tapi bagaimana batasannya? Batasannya untuk ketika ketika menangani itu harus hanya berkaitan dengan wilayah aurat yang sakit saja. Jadi ini secara fikih. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan lawan jenis atau satu jenis yang kemudian itu aurat perempuan di hadapan laki-laki kan semuanya. Tapi ketika muamalah itu wajah dan telapak tangan boleh dilihat. Nah, kemudian bagaimana kalau sesama laki-laki ya beda surah warufah antara lutut dengan pusat itu aurat. Kalau sholat, laki-laki juga beda surah warufah. Sholat kasarannya sholat itu kita hanya menutup antara pusat sampai lutut sah sholatnya. Nah, perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dengan telapak tangan. Bagaimana interaksi antara yang beda jenis? Kalau kaitannya dengan bajis ya, kemudian wilayah yang itu hanya wilayah yang menjadi wilayah yang harus dilihat. Ini secara fikih. Itulah beberapa wakiyah atau realitas yang sering kita temui kaitannya dengan ibadah, baik itu mulai toharoh, bersuci, sholat, kemudian puasa, dan juga interaksi antara orang yang beda jenis, lawan jenis atau ajnabi. Jadi walhasil intinya yang saya sampaikan, ibadah wajib itu harus dilakukan. Namun syariat memberikan rukhsah atau dispensasi yang sifatnya ya rasional dalam konteks ini ya harus melalui mekanisme pemahaman fikih. Bagaimana mana dalilnya Quran hadisnya, kemudian cara memahaminya ketika diimplementasikan dalam realitas.
menjadi fikih itu, oh ini boleh, ini tidak, dalilnya mana, Qurannya ini, tapi logikanya bagaimana? Oh rasionalisasinya seperti ini. Nah, itu wilayah mustahil dan kita memahami dari pendapat-pendapat ulama itu. Kemudian penanganan medis untuk nafas adalah prioritas utama syariat. Jadi misalnya kita berhadapan dengan pasien yang harus membuka aurat, ya, menjaga nyawa itu lebih penting. Maksudnya apa? Tingkatan darurat ini yang kemudian memperbolehkan kita melihat aurat. Tapi aurat yang kemudian terbatas wilayah yang memang itu mau tidak mau harus dilihat. Tidak semuanya. Ini harus dipahami kita sebagai Islam Muslim bagaimana memahami tentang hukum. Itu nafas, menjaga nyawa. Ya, di rumah sakit ini kan kita bisa menjaga nyawanya orang banyak. Nah, tapi di situ ada cara. Kemudian kita wajib menjaga profesionalitas ya, kemudian sekaligus menjaga adab atau kaitannya dengan to'aroh, aurat sebisa mungkin. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan sebagai pemateri. Kalau ada waktu diskusi, ada sampai jam itu nih ya. Sekarang kalau ada satu mau pertanyaan, ketika tidak kamu tutup. Sekarang yes. Ya dari saya semoga bermanfaat. Saya kurang lebihnya maaf. Kita akhiri. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.